Selamat datang di Tudung Saji. Pada Tudung Saji kali ini, Chef Erwin berkunjung ke Polsek Purwokerto Timur. Di episode kali ini, Chef Erwin akan unjuk kebolehan kepada ibu-ibu anggota Bayangkari Ranting Purwokerto Timur untuk memasak olahan rendang. Saksikan selengkapnya di Tudung Saji. Capek banget. Oh, Chef. Lumayan ya. Capek ya, Chef ya. Kita jalan dari Lumino, nah ini kita udah sampai di Polsek Purwokerto Timur, Chef. Lumayan capek juga ya. Gimana, Tapi Chef, masih punya tenaga? Masih ada dong. Masih punya tenaga buat masak ya? Masih Karena ada. kali ini kita diundang sama Polsek Purwokerto Timur, khususnya ibu-ibu Bayangkari, Chef. Chef Erwin nanti akan suruh masak nih. Oh, iya. Gimana? Siap dong. Tapi ini kita habis jalan capek Jadi kita banget, nih, aman ya, Chef? apa ya, pengalaman pertama kita ya, masak untuk di Betul, kepolisian. di Ya. kantor kepolisian. Oke, kita langsung aja ya, Chef ya? Boleh? Oke, Yuk, ayo, kita Chef. gas. Yuk. Halo Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat datang. Ibu. Kehormatan Erwin, bagi Ibu, kami. terima kasih Ibu. Anggota Bayangkari Halo, Terima kasih, selamat datang Ibu. Suci kiranya untuk memenuhi undangan Oh, dari siap Ibu. kami Baik untuk membantu Ibu. anggota Bayangkari Ranting Purwokerto Timur Siap. untuk melaksanakan Dengan senang hati Ibu. masak, latihan masak. Oh siap Bu. Nanti kita seru-seruan hari ini Bu ya. Oke. Siap Ibu. Siang ini kita seru-seruan masak bareng Bu ya. Oke, ini Siap. Ibu dengan Ibu Kresna. Kresna. Oke, dari Ibu Bayangkari Polsek Purwokerto Timur. Oke, Ibu sebelumnya kita terima kasih banyak kami dari Luminar Hotel Purwokerto dan juga Banyumas TV sudah diundang ke sini untuk meramaikan dengan masak-masak ya, Chef ya, tentunya ya, Buat Chef. keseruan ya di siang ini. Betul, karena kita ada program Tudung Saji, program kulinernya Luminar Hotel Purwokerto yang berkolaborasi dengan Banyumas TV gitu. Nah, kita belum tahu nih hari ini kita mau masak apa, Oh ya, Chef. ini Belum surprise tahu. nih ya. Suatu rahasia. Ya, oke. Apakah kan bisa, kalau ayam udah biasa ya, Chef, siapa tahu tiba-tiba kerang gitu, Iya, Chef, kan betul. kita nggak tahu ya, Chef ya. Yang penting nanti didampingi oleh chef yang paling terkenal di Terima Banyumas. kasih Bu, dengan senang hati, Nanti dengan pasti senang hati. enak sekali. Dengan senang hati. Oke, Yang oh iya, penting Chef. pastinya kita bikin keseruan ya di siang ini ya Oke. dengan masak bareng. Oke. Untuk itu biar lebih cepat masaknya kita ke lokasi. Oh siap Siap, Bu, Ibu. dengan senang hati Ayo. Bu. Silakan. Oh, Udah rame banget ini. sekarang udah lengkap juga. Ya, Bu. Sudah dipersiapkan Iya, Bu. oleh Ibu Bayangkari Ranting Purwokerto Timur. Daging, Ya. Oh, ada bumbu-bumbu. Oke, kali ini berarti bahan utamanya adalah daging, Chef. Berarti masaknya apa ya? Oh gini, kira-kira apa nih, masakan Indonesia paling lezat di dunia adalah nomor satu di dunia adalah rendang. Wah, betul sekali. Itu ada pengakuan ya di dunia. ya. Betul. Jadi saya hari ini akan buat rendang. Oke, Ya, jadi rendang. betul Bu, hari ini permintaannya rendang. Oh, pas banget. Emang kalau chef tuh udah beda Bu, dari lihat dari bahannya aja tuh udah ketebak ya Bu ya. Nanti pendampingnya nanti ada gulai nangka juga Bu ya. Cuma nanti biasa kalau kita makan di rumah makan Padang kan ada gulai nangka, iya. ada daun singkong. Walaupun Oke. sederhana tapi nikmat kok. Rendang ini kan kadang ada kita beranggapan bahwa rendang ini ribet ya. Bumbunya banyak, rempah semua keluar semua. Iya, iya, betul Tapi nanti ada kok yang praktis bumbunya dan insya Allah rasanya juga sama dengan yang asli. Itu Oleh sebab dia, itu Chef. kami dari Bayangkari Ranting Purwokerto Timur mengundang Chef Dan Erwin senang hati Ibu. untuk mengajari kita semua. Baik Ibu. Dan senang hati. Kita mulai? Oke, Chef. Monggo Chef, dimulai aja masaknya Chef. Bisa dimulai nggih Ibu-ibu? Nanti monggo nih Ibu dari Bayangkari Polsek Purwokerto Timur tanya sebanyak-banyaknya aja sama si Chef nih. Mumpung ada Chef Erwin di sini, Bu. Monggo Chef. Monggo Chef. Nanti Bu. Oke, Bu, yang step pertama untuk daging, gimana caranya supaya daging cepat empuk? Itu kalau saya dia potongnya berlawanan serat ya. Nah ini kan seratnya pendek nih, ini bagus nih. Jadi kalau yang seperti ini, kalau kita motong seperti ini,
Nah, Ibu untuk masak apapun, kalau misalnya seratnya panjang gini, ini akan agak lebih lama empuknya. Jadi gimana caranya supaya lebih empuk ya, potongnya seratnya harus pendek. Oke, kalau pemilihan dagingnya sendiri untuk rendang ada khusus nggak, Chef? Rendang itu justru dagingnya itu daging yang tidak mudah empuk. Karena kan proses masakan bisa sampai 3 jam. Jadi dagingnya itu daging yang berserat, daging yang apa ya, bagian paha boleh. Karena kan proses masaknya itu 3-4 jam, jadi bumbunya meresap, dagingnya empuk. Tapi kalau kita pakai khas dalam yang mudah empuk, itu nanti bumbunya belum masuk, dagingnya udah hancur, bahkan udah empuk duluan. Iya. Oke. Betul. Nah, Chef, ini Iya. ibu-ibu dari Bayangkari Polsek Purwokerto Timur ini udah siap banget nih kayaknya untuk bantuin Chef Erwin hari ini. Gimana, Chef? Aman ya, Chef? Boleh, nanti habis ini kita racik bumbu ya. Oke, dari daging terus preparationnya biasanya apa lagi, Chef? Menyiapkannya, Chef? Tadi bumbu ya. Oke, bumbu. Kita mulai. Nah, jadi tingkat kepedasan itu bisa diatur dengan penambahan cabai rawit merah, Ibu. Oke, Ibu Kresna sama Ya. teman-teman dari Ibu Bayangkari Polsek Purwokerto Timur. Ya. Ini udah siap mau bantuin Chef ya, Chef? Boleh. Semangat ya, Chef? Saya Siap, cuma bisa siap. semangatin aja. Saya Siap. nunggu matengnya aja nih, biar ibu-ibu yang rame-rame sama Chef masaknya. Terus perbandingan bawang merah, bawang putih itu 1:2 ya. Oke. Ya, jadi yang lebih banyak bawang merahnya timbang bawang putih. 1/2 itu berapa? Bawang merahnya ya lebih ya, ini 1 betul. Oke, Chef, ini karena sudah rame, Chef Erwin sudah Ya. dibantu sama Ibu Bayangkari. Widya tinggal dulu, Widya nunggu mateng ya, Chef. Oke, semangat, good luck, Chef. Siap, Mbak. Semangat terus ya, Chef. Siap, Bu. Kalau kita terlalu banyak naruh air di blender itu nanti tingkat kehalusannya akan berkurang. Jadi nggak halus. Nah, halus kan Bu ya? Halus ya? Halus, udah halus. Ya. Udah, Bu? Kalau sudah, kita panaskan. Rendang ini kan identik dengan aroma rempah yang kuat. Nah, biasanya ibu-ibu kan pakai rempahnya itu kan pakai apa? Kayu manis, kapulaga, cengkeh yang utuh ya, itu boleh. Tapi ketika ibu menikmatinya kan ibu harus milihin cengkehnya, nanti kemakan kapulaganya kan kurang nyaman. Nah, sebetulnya kita sudah siapkan yang sudah ready, Bu. Ini terdiri dari rempah-rempah semua yang kita butuhkan. Udah gitu tingkat kehalusannya kan halus sekali ini. Ya. Udah gitu tingkat aromatiknya lebih kuat karena kan dia sudah jadi ekstrak, sudah jadi powder. Ini aromanya lebih kuat daripada yang masih utuh. Nah, kalaupun ibu misalnya punya yang utuh tapi pengen pengen halus juga, silakan di blender pakai blender yang kering. Tapi itu tadi tingkat kehalusannya tidak sehalus yang digiling oleh mesin. Kalau misalnya ibu ingin masak tapi tanpa bumbu yang seperti ini, itu bisa gini, Bu. Minyak dipanaskan, terus kapulaga, kayu manis, cengkeh, ibu rendam dulu dengan air supaya kotorannya hilang. Udah gitu masukkannya malah ketika minyak ini panas. Jadi biarkan minyak ini mengandung aroma rempah dulu. Langsung bumbunya dimasukkan ya, Chef. Ini langsung aja. Halus Bu ya bumbunya kan? Iya. Sampai mulai keluar aroma wanginya, nanti kita masukkan daging. Daging 1 kilo cukup, cabai merahnya 200 gram cukup. Terus nanti bawang merahnya di 150 gram, bawang putih 75 gram. Jadi aroma masakan Indonesia ini sebetulnya kan yang bikin enak ini di bumbu ya, Bu ya. Di bumbu. Dia strong bumbunya, terus juga ketika penumisan bumbu itu harus benar-benar wangi. Ini sampai mendidih, nanti agak wangi dikit. Nanti kita tambahin air sama santan ya. Sekarang coba kita masukkan rempahnya ya, pasti aromanya udah beda. Tapi jarang ada loh, Chef. Pasar Ya, jarang Bu ya.
Kita kasih ini asam kandis ya. Iya, segar. Terus sekarang kita mulai prepare untuk gulai nangkanya ya. Yang boleh bantu Ibu potong. Nah, ini nanti Ibu bisa bikin juga langsung ditumis gini, bisa disimpan juga, dijadikan beberapa plastik untuk taruh di kulkas. Rendang ini menurut saya yang ngebantu cita rasa itu satu, rempah sama serundeng kelapa itu. Rendang itu yang enak ya masak secara alami. Artinya proses masaknya alami, nggak pakai presto. Karena kan yang dibutuhkan itu kan wangi dari rempah sampai tanek, terus juga sampai masuk meresap ke bumbu ya. Iya. Jadi kalau yang panjang ini sebenarnya enak kalau udah mateng banget ya, kayak disuir-suir kayak abon. Nah, tapi proses masaknya ini lumayan lebih lama yang panjang. Yang serat pendek ini dia lebih cepat. Ini udah harum itu bumbunya. Iya. Tapi ini kalau rendang sih masih jauh apa ya? Ini baru 1/10-nya, 10%-nya. Ya. Di prosesnya ada yang santan dulu awal, santan encer dengan air silahkan. Ini juga langsung gini juga nggak apa-apa. Ya. Iya, selera iya. Jangan Ibu ya air semuanya aja ya. Iya. Orang asli sih ini segini kurang airnya ya. Iya. Karena nanti saya tambahin lagi. Santan encer boleh Bu, santannya boleh minta 3 sendok boleh. Ya. Nanti kan endingnya tuh kan pakai santan kental terakhir. Sudah. Kalau kita pakai santan yang dari kelapa langsung itu kan bisa kita pilih antara encer dan kental. Kalau ini kalau kita pakai instan tinggal diukur aja. Kepengen encer tinggal tambahin air lebih banyak. Itu tadi masak rendang ini masakan yang paling nguji kesabaran. Ya, rempahnya banyak. Terus keluar bumbu dapur keluar semua, tapi sisi lain hasilnya akan lezat ya, nikmat ya. Terus proses masaknya itu kalau bikin nasi goreng mungkin bisa berpuluh-puluh porsi Bu ya, dalam 3 jam 4 jam. Oh ini satu porsi aja masaknya tetap sama. Mau masaknya dikit banyak tetap waktunya sama. Ibu-ibu nih udah hampir jadi, udah warna sudah mulai mencoklat. Terus ini tadi kita tambahkan garam dan kaldu bubuk ya. Jadi ini murni tanpa gula. Rasa manisnya dari mana? Dari kelapa serundeng tadi udah saya tambahkan juga sama santan. Jadi pemanisnya itu dari santan. Berarti manisnya alami ya? Alami dari santan dan dari serundeng. Nah ini serundengnya bisa kita tambahkan lagi. Ini biar lebih berasa ya kelapanya. Ini serundeng kelapa yang kita buat serundeng terus dihaluskan. Jadi teksturnya udah nggak kasar. Ini diulek ya. Campurannya kalau udah bisa matang gitu ya? Iya. Ini tadi sudah kita masukkan juga pas di tengah. Begitu nanti kita tambahin lagi supaya lebih kering. Hasilnya terus lebih rasa serundeng kelapanya lebih wangi ya. Lebih dapet. Nggak usah dikasih gula ya, ini udah manis dari serundeng sama dari kelapa. Rendang Jawa dia ada yang coklat seperti ini tapi manis. Nah
Di Malaysia, di Brunei saya pernah juga di sana bikin rendang. Rendang sana sama dengan rendang di Jawa. Cuman bedanya rendang Minang yang dimaniskan. Terus saya sharing juga, saya juga pernah bikin abon. Abon dari basic yang dagingnya itu dimasak seperti rendang. Itu adalah proses masak yang menurut saya lebih lama dari rendang. Karena harus diempukan seperti rendang, saya suwir-suwir, dimasak di gongso lagi supaya seperti abon. Itu saya masak 1 kilo itu bisa seharian. Yang lama udah ngelebusnya lama, ngirnya lama, gongsonya lama, abon. Makanya kenapa daging abon itu mahal ya. Bu, kita cek empuk kan Bu ya? Udah Bu, sudah ya? Empuk? Ya. Empuk. Ya. Ini sampai Rempahnya berasa? Kelapanya, santannya berasa. Teknologi menolong karena kita pakai blender. Gimana caranya blendernya supaya halus? Ya, tadi minyak airnya jangan terlalu banyak. Karena rendang itu kan kalau kita makan rendang dimanapun, walaupun makan Padang yang semua yang kita cicipin itu pasti rendang itu bumbunya adalah halus, dia lembut bumbunya. Kalau yang kasar itu tadi paling balado ya. Baunya udah harum banget ini, Chef. Udah sampai mana, Chef? Udah jadi nih, udah jadi kok. Bumbunya tuh kayaknya kelihatannya legit ya. banget, medok Legit banget ya, Chef ya. Tapi Ini- memang kalau rendang itu bumbunya nggak boleh halus banget ya, Chef? Harus halus. Oh, harus halus Iya. malah. Harus halus. oke. Kalau kasar dia nggak ini ya, bumbunya nggak wangi, terus nggak enak lah. Jadi kalau misalnya bumbu rendang halus gini, jangankan dagingnya, bumbunya aja dimakan pakai nasi hangat, Oh iya. enak banget. Iya. Ini pakai santan, Chef. Pakai santan, terus Oke. kita kasih juga tadi kelapa sangrai yang udah kita haluskan. Nah, ini buat apa, Chef? Dicampur di bumbunya? Campur di bumbunya, dia menambah aroma juga, terus nambah rasa manis dari daging. Karena kita nggak pakai gula. Nggak pakai gula? Nggak pakai gula. Gula pasir atau gula jawa Nggak gitu nggak pakai. pakai, Chef? Oh, penggantinya kelapanya? Adalah kelapa dan santan. Oh, gitu. Oh, baru tahu juga sih nih, Chef Widya, Chef. Jadi harus pakai kelapa, harus nggak, Chef? Ini atau ini opsional untuk menambah sebenarnya- ini aja? Kalau saya lebih suka pakai ini, kalau nggak pakai pun nggak apa-apa asal santannya yang banyak. Tapi kalau ini adalah ada wangi khas ya dari kelapa parut itu ya, kelapa sangrai yang tidak dimiliki juga oleh santan. Nah, ini selanjutnya apa nih, Chef? Ini Kita mau nyoba masak pelengkapnya gulai nangka. gulai Nah, itu nangka. kan kita warnanya kuning ya, karena kan warnanya udah coklat merah dari ini. Oh, oke. Nah, gulai nangka sendiri ini pakai santan juga otomatis ya, Chef? Pakai Ya? santan. Oke. Santan itu nanti pakainya bumbu kunyit, bawang merah, bawang putih. Ya, nanti kita tambahkan juga curry powder ini sebagai penambah aroma dari rempahnya ya. Oke, tapi memang Widya tuh kayaknya bahan-bahannya nggak yang terlalu banyak ya, Chef. Tapi dari wanginya aja udah harum banget ya, Bu ya. Jadi kan kadang kita pengen masak rendang nih kan identik dengan wah ribet nih bumbunya, Iya, wah macam-macam. betul. Semua di dapur keluar Iya, semua. istilah bumbu pempek tuh keluar semua ya, Bu Ternyata ya. kita bisa planning juga, ternyata kita bisa planning bumbunya kita siapin jauh-jauh hari juga bisa. Ya nggak, nanti kita taruh di freezer, bumbunya Iya, udah jadi. betul. Nanti rempahnya ini tinggal beli. Terus yang serundeng halus kita bisa buat juga, bahkan beli pun ada. Jadi Oke. jadi masak rendang ini, dan rendang tuh nggak mesti harus daging. Ayam juga enak. Jadi ayam itu saya blend sebentar, saya rendam dulu, saya rebus sebentar, saya angkat terus saya goreng sebentar, tapi kering tapi tidak alot ya, matang tapi tidak kering banget. Nah, nanti bumbunya siapin seperti ini sampai gongso, sampai benar-benar coklat gini, tinggal dicampur jadi. Nah, kalau kita masak dari awal ayam itu mungkin dikhawatirkan takutnya Ya, ayamnya ini ya hancur. apa hancur ya. Chef. Oh, ibu pengen praktis mudah. Ibu bisa buat bumbu rendang ini terpisah, taruh di kulkas. Nanti ibu besok ke pasar beli ayam, tinggal ibu masak ayam gorengnya. Jangan ayam gorengnya direbus dengan rempah boleh, nanti digoreng sebentar boleh, nanti tinggal dicampur dengan bumbu rendang ini. Jadi rendang ayam. Jadi masak itu nggak ribet kok sebetulnya. Atau gini dah, hari ini tanggal tua, pengen makan enak, udah ambil nasi hangat pakai bumbu Bumbu rendang. rendang aja udah enak ya, Jadi Chef. udah enak. Oke. Jadi Nah, bumbu rendang ini menurut saya ya bisa universal ya, nggak cuma daging. Dan makan bumbunya pun dengan nasi hangat udah enak loh.
Kalau untuk nangkanya berarti bahan-bahannya juga masih sama sebenarnya ya Chef ya? Nggak perlu nambah-nambah bahan-bahan Kita lagi. nggak usah pakai cabai karena kan udah jago. Oke, nah ini nanti cabai hijau ini rencananya dibikin apa nih kita sama bikin Chef? sambal. Nah ibu-ibu dan jago nyambel. Oke, sambal hijau. Oke, lanjutin Chef, biar saya cepat nyobain nih. Ini saya contohin ketika ibu bikin bumbu kuning ya. Jadi bumbu kuning itu nanti ini saya sekalian sharing Bu ya. Kalau ibu bikin bumbu di rumah itu dimasak dulu, nanti tinggal di blender. Jadi ketika ibu-ibu waktunya mepet, pengen masak tapi yang cepet, udah tinggal buka kulkas, ambil bumbu kuning, kasih air, kasih santan, jadi. Nanti di rumah itu nanti ibu siapin 3 tupperware, isinya bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah. Itu bumbu basic dasar basic bumbu Indonesia. Sampai wangi bawang merah, bawang putihnya keluar ibu. Kalau kunyit cepet tuh. Ya. Ini minyaknya bisa pakai numis lagi. Udah wangi, udah nggak bau mentah lagi ya. Halus Bu ya. Kita tambahkan ini ya, bumbu kari lagi. Jadi kalau digoreng dulu tuh seperti ini ya, hasilnya lembut, kental ya. Terus kuningnya juga dapet. Jadi ruangannya nggak terlalu kelihatan kosong. Iya betul. Ini udah seperti versi santan ya. Ya. Jadi kalau udah kental gini kasih santannya nggak usah terlalu banyak. Iya, apa ya? iya udah rasa kental. Ini bumbunya pakai nasi anget aja udah enak nih. Biasanya kalau masak sendiri di rumah, Ya. dagingnya udah habis, bumbunya masih. Nah, Nanti masih bisa dimakan. Ibu, gini Bu, bumbunya kalau masih, coba ibu bikin nasi goreng. Iya, iya. Nasi goreng rendang enak. Wah seru banget, seru banget. Sharing berbagi gimana caranya masak dengan cara yang praktis, tidak ribet. Terus juga edukasi ibu-ibu gimana caranya mempersiapkan bumbu dasar Indonesia. 3 bumbu dasar, merah, putih, dan kuning. Gimana caranya supaya ibu-ibu nanti kesehariannya juga tidak diribetkan dengan bumbu untuk masak-masakan Indonesia. Kita prepare dulu bumbunya, nanti terserah mau dimasak apa. Yang penting punya basic bumbunya dulu di rumah. Cabenya kita goreng dulu, begitu langsung kita ulek ya. Cabai, bawang merah, bawang putih. Cabai ini saya pakai 3 macam. Cabai hijau besar, cabai hijau keriting dengan cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau itu buat menambah rasa pedasnya. Kalau cabai rawit yang keriting dan hijau besar itu biar teksturnya itu kasar seperti ini. Ada dagingnya lah ya. Nah ini udah oke. Sisanya cuma gula pasir sama kaldu bubuk dan garam. Sudah. Terus langsung kita siram dengan minyak panas. Waduh, ini udah jadi sini Chef. Oke, rendang. Rendang. Dan daging kita pakai gulai nangka. Sama ini jangan lupa. Oh iya, daun singkongnya itu sama jangan sampai cabai hijau ketinggalan ya Chef nyempil. ya. Cabai Iya, hijau. sambal Jadi cabai hijau. itu kayak kita makan nasi Padang tapi versi ini ya Chef ya. Versi mewahnya ya Mewah, Chef ya, karena udah di plating. Iya. Tapi sebenarnya belajar kayak gini juga kita bisa plating sendiri ya Bisa, Chef ya. nanti akan saya sediakan, ibu-ibu nanti silakan mencoba untuk plating.
Jadi makanan rumahan ini kan kita bisa sajikan ketika kita ada jamuan makan di rumah, kita undang misalnya petinggi-petinggi atau kolega kita. Gimana sih supaya tampilan makan itu menarik? Kita bisa coba dengan plating seperti ini. Walaupun makanannya cuma daun singkong, rendang pun boleh diganti dengan rendang ayam dan rendang ikan atau lain sebagainya. Oke. Nah, tapi yang penting adalah ketika kita menyajikan, tampilan harus menarik agar yang menikmati juga merasa appetite, tergugah seleranya. Betul. Karena dari ini aja tampilannya tuh kayak bahasanya tuh apa ya, Chef? Eye-catching gitu ya, Chef ya. Oke. Satu kali makan. Ini sudah siap, Chef. Sekarang langsung aja kita sajikan. Jadi buat kita dengerin nanti komentar-komentarnya seperti apa. Langsung aja ke sana yuk, Chef. Thank you. Ibu. Nah, ini hidangannya sudah jadi nih, Bu. Silakan. Ini Bu nih rendang yang kita tadi masak udah jadi. Oke, dijelaskan sedikit, Chef. Ini rendangnya ada apa aja? Ini rendangnya nasi rendang lengkap ya. Kita ada gulai nangka, ada sambal hijau, terus ada juga rebusan daun singkong. Ini identik dengan nasi rendang yang biasa kita nikmati di resto-resto Padang. Tapi ini sudah di plating sedemikian rupa sama Chef Erwin ini ya. Kita plate supaya tampilannya kelihatan lebih segar, terus nggak monoton, nggak berantakan, sedikit rapi lah. Oke, tadi juga ibu-ibu juga sudah ikut masak juga ya, Bu ya. Oke, monggo Ibu sekarang dicobain masakannya, monggo. Silakan Ibu. Saya coba ya, Chef. Silakan Ibu. Kayaknya dari potongan dagingnya tuh udah empuk banget ya, Bu ya. Ini bisa dipotong dengan sendok ya. Kayak tadi ngeliat Bu Kresna tuh motong dagingnya langsung patah gitu. Patah ya. Bu, sempurna berasa. Ibu dicoba juga. Enak sekali. Terima kasih Ibu. Monggo lagi, Bu. Ada sambelnya. Gula nangkanya mungkin Ibu beda dengan kalau kita masak pagudek itu kan dia harus hancur ya. Betul. Kalau ini memang kita buat masih kelihatan nangkanya, biar di plating itu nggak kelihatan seperti seperti jemek gitu loh. Masih ada bentuknya Iya, gitu ya, Chef ya. Gimana Ibu? Banget. Pedas. Jadi untuk tingkat kepedasannya itu kita bisa atur dengan menambahkan cabai rawit merah. Ini kebetulan kita kan tadi pakai cabai keriting ya, emang udah pedas. Untuk tekstur dagingnya gimana nih menurut Ibu? Kalau rendang kan paling trikinya tuh masalah tekstur daging ya, Chef ya, dan juga bumbunya nih, resep nggak, Bu? Dari dagingnya sendiri itu rasanya bumbunya tuh resep banget. Karena biasanya kan kita tuh kalau makan daging harus effort ya, Chef, karena harus motongnya agak ini. Tapi tadi begitu dipotong tuh kayak langsung putus. langsung putus. Itu Juga, ngaruh di pemilihan daging juga ternyata. Pemotongan daging. Jadi gini. Pemotongan. Serat yang panjang itu agak sedikit susah emang kita untuk motong. Terus juga agak sedikit lama waktu masaknya. Nah, tadi kita potong dengan melawan arah serat daging. Itu seratnya pendek-pendek. Biar dipotong pun nggak susah. Oke. Ibu, gimana nih Bu? Kesan-kesannya hari ini? Ini udah nyobain masakannya Chef Erwin. Nagih nggak nih kira-kira? Satu kata, luar biasa. Dan kami terima kasih sekali. Senang hati, Bu. Chef Erwin mau memenuhi undangan kami. Dengan senang hati. Bimbing, mengajari kami bagaimana cara memasak rendang yang lezat. Itu poin pentingnya. Ribet. Iya. Praktis, simple. Iya, bumbunya juga tadi tidak terlalu Hasilnya banyak ya, Bu. luar biasa. Dan bumbu yang mudah kita dapati. Betul. Juga dengan alat yang di rumah kita miliki. Betul. Ternyata juga nggak ada presto pun bisa ya, Chef Bisa. ya. Justru rendang ini kalau saya menghindari presto karena presto ini kan dia proses cepat, tapi bumbu kan nggak masuk. Oke. Ibu gimana nih, ada kesan-pesan gak nih buat acara Tudung Saji sendiri yang
acara kuliner Luminor Hotel Purwokerto yang berkolaborasi dengan Banyumas TV. Untuk masyarakat Banyumas khususnya ya, itu jangan lupa selalu menyaksikan acara Tudung Tudung Saji. Saji. Iya. kolaborasi Luminor Luminor antara Hotel Luminor Hotel dengan dengan Banyumas Banyumas TV. TV. Dan sekarang kolaborasi dengan Betul. Polsek Purwokerto Timur. ya dengan Ibu Bayangkari. Dengan Ibu-Ibu Bayangkari. Ini pokoknya hari ini tentunya seru banget ya Chef ya. Ini juga pasti ibu-ibu juga udah pada nggak Iya. sabar ya pengen nikmatin Iya. makanannya lagi. Sudah kita ya. siapkan, Betul, ya. saya juga udah nggak sabar. Saya pengen makan langsung kerong-kerong pakai tangan gitu ya Chef ya. Oke, jadi pemirsa jangan lupa saksikan Tudung Saji setiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Banyumas TV, TV-nya Inyong. Bye-bye.